sahabat, hari ini sidang lanjutan PK Sakatata digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Tim pengacara menghadirkan saksi-saksi ahli dan saksi fakta untuk memperkuat bahwa Sakatata tidak terlibat di dalam kasus Pina Cirebon ini. Caption, go! Thank you. Dalam perkara anak berlaku hak-hak yang wajib dan melekat pada pemeriksaan anak. Bagaimana kalau ada hak anak dilanggar dan bagaimana untuk mengetahui terjadi pelanggaran hak anak dalam proses penyidikan dan apa pula akibat hukumnya? Ya, maka bicara tentang kasus pidana anak berlakulah lex specialis derogat lex generalis, ada keistimewaan. Kita mengenal ada namanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana di situ ada karakteristik penanganan dalam semua tahapan pemeriksaan. Undang-undang meletakkan ada kata semua tahapan pemeriksaan mengacu pada konsiderannya betapa esensinya perlindungan kepada anak. Di dalam anak itu adalah sebisa mungkin upaya-upaya paksa, penangkapan, penahanan dan segala macam itu adalah upaya yang terakhir. Dan hal esensial yang paling penting dalam perkara anak adalah harus didampingi, imperatif, ada kata wajib yang tidak bisa dikesampingkan, tidak bisa ada pakai surat pernyataan diakal-akali, tidak bisa. Itu adalah perintah amanat. Apabila imperatif itu atau Miranda Rule itu tidak dipenuhi, ya maka pemeriksaan itu batal. Patut diduga ada ruang gelap kenapa tidak dilakukan ada pendampingan. Karena di situ ada pendampingan orang tua, ada mungkin pekerja sosial dan segala macam. Itu yang mau dituju daripada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi kalau tidak ada, ya patut diduga berita acara penyidikan tersebut harus batal demi hukum. Dalam sebuah perkara terhadap putusan diketahui ada upaya hukum, yaitu upaya hukum luar biasa dan upaya hukum biasa. Sebutan apa saja syarat utama hukum luar biasa, PK? Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan hadirin sidang. Bicara tentang ini sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 263 Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang kita kenal ada syarat material dan ada syarat formil. Tentunya ada pengajuan yang diajukan oleh terpidana, keluarganya atau kuasa hukumnya menjadi syarat untuk dilakukan itu. Tapi syarat material inilah yang menjadi kualitas. Apakah PK ini dapat dikabulkan, dapat dikirimkan kepada Mahkamah Agung. Syaratnya yang pertama adalah di situ ada poin A, B, dan C. Dalam poin A adalah ada keadaan baru. Keadaan baru berarti diambil kata ada. Bagaimana situasi pada saat itu? Kalau keadaan baru ataupun ada keadaan baru berarti cenderung kepada novum yang tidak pernah dipertunjukkan, diperlihatkan pada persidangan sebelumnya. Karena kalau keadaan baru itu ada pada pemeriksaan dan sebelum jatuhnya pada putusan itu bisa mengubah pertimbangan hakim untuk bisa membebaskan seseorang tersebut atau menjadi onslah atau tidak-tidaknya meringankan putusan bagi seseorang jika keadaan baru kedua ada pertentangan di antara putusan hakim. Ketiga mungkin juga adalah ada kekeliruan dalam penerapan putusan hakim. Ini yang nanti menjadi esensial kalau kita mengacu ke dalam syarat keistimewaan hak eksklusif dari peninjauan kembali. Jika ini tidak ada maka harus ditepikan dan dipinggirkan. Selanjutnya, dapatkah ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan keadaan baru? Keadaan baru seperti yang saya bilang tadi adalah hal-hal yang memang apakah itu ada bukti baru, ada keadaan baru, ada perbuatan baru, ada surat baru, ada surat pernyataan baru, ada hal-hal yang menerangkan baru yang pada waktu sidang pokok pertama judek fakti dan judek juris dari tingkat pengadilan negeri sampai pengadilan banding dan kasasi tidak ada. Sepanjang dokumen-dokumen tersebut, sepanjang surat-surat itu adalah menggambarkan keadaan baru dan masih ada relevansinya dengan kasus tersebut,
Misal, di dalam keadaan sebelumnya ada manipulasi, ada kebohongan, dan hari ini ada satu keterangan yang membantah bahwa itu adalah manipulasi. Ada keterangan yang menyatakan berita acara sebelumnya ada penyiksaan, dan hari ini ada pencabutan. Misalnya saya tidak disiksa, atau sebaliknya sebelumnya menyatakan semuanya baik-baik saja, dan hari ini ada disiksa. Keterangan-keteranganlah inilah menjadi keterangan baru dan fakta baru yang dapat dijadikan hukum, yang ini bisa diambil oleh majelis hakim jika pada waktu itu ada.